Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid kembali menunjukkan taringnya usai mempermalukan Sevilla dengan skor telak dalam laga yang digelar di Santiago Bernabeu pada malam 22 Desember 2024. Anak asuh Carlo Ancelotti tampil memukau dengan permainan agresif dan penuh determinasi, mencetak banyak gol yang menjadi bukti dominasi mereka di lapangan. Kemenangan ini tak hanya memanjakan para fans yang memadati stadion, tetapi juga menjadi sinyal kebangkitan Madrid setelah sempat terseok-seok di awal musim. Hasil gemilang ini tentu tak lepas dari peran besar Carlo Ancelotti yang merombak taktik Madrid hingga jadi lebih solid dan efektif. Perubahan formasi dari 4-4-2 variasi ke 4-2-3-1 memberi ruang bagi Kylian Mbappe untuk tampil lebih impresif sebagai ujung tombak serangan. Mbappe tak hanya mencetak gol, tapi juga memainkan peran penting dalam setiap lini serangan Madrid. Berkat kontribusi besar ini, Madrid kini kembali ke pacuan gelar, merangkak ke posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen Atletico Madrid. Lantas, bagaimana perjalanan Madrid selama ini? Bagaimana laga kali ini berjalan? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Real Madrid mengawali musim ini dengan performa yang jauh dari harapan. Klub yang biasanya jadi langganan papan atas justru sering kalah di pertandingan krusial yang harusnya bisa mereka menangkan. Semua ini tentunya membuat banyak fans jadi kecewa, apalagi mereka punya ekspektasi tinggi setelah kedatangan banyak pemain bintang di musim ini. Tapi apa daya, hasil di lapangan ternyata tidak sesuai ekspektasi. Bahkan di beberapa pertandingan, Madrid terlihat kesulitan menghadapi lawan yang di atas kertas seharusnya bisa mereka kalahkan dengan mudah. Salah satu sosok yang paling sering jadi kambing hitam dalam tren buruk ini adalah Kylian Mbappe, striker anyar yang didatangkan untuk jadi andalan di lini depan. Mbappe yang digadang-gadang bakal jadi tulang punggung serangan Madrid malah sering melakukan blunder. Fans mulai mempertanyakan apakah Mbappe benar-benar layak jadi ujung tombak Madrid. Apalagi ekspektasi terhadap Mbappe sangat tinggi mengingat rekornya sebelum pindah ke Madrid begitu mengesankan. Momen yang paling membuat fans jadi sakit hati adalah saat El Clasico melawan Barcelona pada 27 Oktober 2024. Di laga itu, Mbappe mencatatkan rekor memalukan dengan 8 kali offside. Bukannya jadi pembeda di laga besar, dia malah membuat fans Madrid jadi frustasi. Beberapa media dan fans bahkan tak segan-segan menjulukinya striker gagal, sebuah cap yang cukup berat untuk pemain sekelas Mbappe. Banyak yang bilang ini adalah salah satu performa terburuknya sepanjang karir. Akibat performa yang tidak konsisten itu, Madrid akhirnya terlempar ke peringkat 3 klasemen sementara. Mereka tertinggal cukup jauh dari Barcelona dan Atletico Madrid yang tampil lebih stabil. Situasi ini tentu membuat suasana di ruang ganti jadi makin tak karuan. Tekanan semakin besar baik untuk para pemain maupun pelatih karena fans ingin tim segera bangkit sebelum terlambat. Carlo Ancelotti sebagai pelatih berpengalaman tentu tidak tinggal diam melihat performa timnya yang compang-camping. Dia tahu ada yang salah dengan strategi awal yang diterapkan. Apalagi badai cedera yang melanda beberapa pemain kunci membuat situasi semakin sulit. Namun Ancelotti justru memanfaatkan momen ini untuk mengutak-atik taktik dan mencari solusi terbaik. Ia mulai menganalisis kelemahan Madrid setelah kekalahan menyakitkan dari Liverpool di Liga Champions. Salah satu hal yang langsung dia sadari adalah bahwa formasi 4-4-2 termasuk variasinya kurang cocok untuk tim ini. Kombinasi dua striker bintang Mbappe dan Vinicius malah seringkali menghasilkan blunder. Bukannya saling melengkapi, keduanya sering terlihat bingung menentukan peran masing-masing di lapangan. Akibatnya, serangan Madrid jadi monoton dan gampang ditebak lawan. Ancelotti paham jika terus memaksakan formasi ini, hasil buruk akan terus berlanjut.
Melalui berbagai proses dan percobaan, Ancelotti akhirnya menemukan formula yang tepat. Formasi 4-2-3-1. Formasi 4-2-3-1. Formasi ini memberikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, sekaligus memaksimalkan potensi masing-masing pemain. Posisi Mbappe sebagai striker tunggal dengan dukungan playmaker di belakangnya juga menjadi kunci suksesnya formasi ini. Dengan perubahan ini, Madrid perlahan tapi pasti mulai menemukan kembali ritme permainan mereka. Hasilnya, Madrid mencatatkan 5 pertandingan tak terkalahkan secara beruntun. Perubahan taktik ini menjadi angin segar bagi tim sekaligus membuktikan bahwa Ancelotti masih punya sentuhan magisnya. Fans yang sempat pesimis mulai kembali percaya bahwa tim ini bisa bangkit. Ancelotti sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik dalam mengelola situasi sulit. Mbappe yang sempat jadi sorotan negatif di awal musim kini pun mulai membungkam para pengkritiknya. Perubahan taktik yang diterapkan Ancelotti membuat peran Mbappe jadi lebih jelas dan lebih efektif. Sebagai ujung tombak dalam formasi 4-2-3-1, Mbappe tampil jauh lebih percaya diri. Performanya semakin impresif dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, seolah ingin membuktikan bahwa dia memang layak mengenakan jersey Real Madrid. Salah satu momen terbaik Mbappe musim ini adalah ketika Madrid menghadapi Sevilla di laga semalam. Di pertandingan itu, Mbappe menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Gol fantastis dari luar kotak penalti di menit ke-10 membuka keunggulan Madrid dan mengangkat moral tim. Tendangan itu bukan hanya indah, tapi juga menunjukkan teknik tinggi dan ketenangan Mbappe dalam situasi krusial. Namun, kontribusinya tentu tak berhenti di situ saja. Mbappe juga terlibat langsung dalam proses 3 gol berikutnya. Performa malam itu benar-benar luar biasa dan menjadi salah satu penampilan terbaiknya sejak bergabung dengan Los Merengues. Fan yang sebelumnya sempat meragukannya kini mulai berubah pikiran. Kemenangan 4-2 atas Sevilla menjadi bukti kebangkitan Mbappe sekaligus tim secara keseluruhan. Dari seorang pemain yang dicap striker gagal, Mbappe kini menjelma menjadi pahlawan bagi skuad Real Madrid. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya taktik yang tepat dan bagaimana hal itu bisa mengubah nasib seorang pemain. Mbappe akhirnya menemukan kembali kepercayaan dirinya dan itu menjadi kabar baik bagi Madrid. Kemenangan atas Sevilla juga membawa Madrid kembali ke jalur persaingan gelar juara. Meski sempat tertinggal jauh dari Barcelona dan Atletico Madrid, kini mereka mulai mengejar ketertinggalan. Posisi Madrid di klasemen naik ke peringkat 2 hanya terpaut 1 poin dari Atletico Madrid yang berada di puncak. Ini jelas memberikan suntikan semangat bagi pemain dan fans Los Blancos. Fans Madrid mulai percaya bahwa tim mereka kembali menjadi salah satu kandidat kuat untuk merebut gelar Liga. Performa yang konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Madrid masih punya daya saing. Meski begitu, mereka tetap harus menghadapi tantangan berat ke depannya. Atletico Madrid yang juga sedang dalam performa apik akan menjadi lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Kunci keberhasilan Madrid musim ini adalah konsistensi. Liga masih panjang, dan setiap pertandingan akan menjadi ujian berat bagi mereka. Ancelotti harus memastikan bahwa timnya tetap fokus dan tidak lengah di tengah perjalanan. Fans juga berharap bahwa formasi 4-2-3-1 yang sukses jauh ini bisa terus memberikan hasil positif. Jika Madrid mampu mempertahankan momentum ini, peluang mereka untuk menjadi juara sangat terbuka lebar. Dengan Mbappe yang mulai menemukan performa terbaiknya, serta taktik Ancelotti yang semakin matang, optimisme kembali menyelimuti kubu si putih. Namun, jalan menuju gelar juara tentu tidak akan mudah. Madrid harus terus bekerja keras dan menjaga konsistensi untuk mewujudkan mimpi mereka di akhir musim. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai perjalanan Real Madrid dari awal musim yang terseok-seok hingga bangkit jadi penantang terberat gelar juara. Bagaimana menurut kalian? Dengan performa yang seperti ini, bisakah Madrid keluar sebagai juara di akhir musim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.